Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas besar Jarkomdat yang telah kami buat, di mana dari kelompok 7 itu beranggotakan saya sendiri dan 2 orang teman saya, Doni Alisanjaya dan Agi Ramdan. Next. Dari presentasi ini kita akan ngebahas 4 konten presentasi ya. Yang pertama itu ada topologi jaringan, yang kedua itu ada IPv4 addressing and subnetting menggunakan metode VLSM, yang ketiga itu ada demo perancangan jaringan tadi, terus yang terakhir itu nanti ada kesimpulan. Untuk konten yang pertama topologi jaringan. Nah, apa sih itu topologi jaringan? Topologi jaringan merupakan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan dari node, link, dan stationnya sendiri. Nah, di mana di topologi jaringan yang kami buat, itu ada sebuah perusahaan yang terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisinya itu tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Nah, setiap gedung ini memiliki 2 switch Cisco dari 1 buah router Cisco. Nah, gedung 1 dan gedung 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. Jadi nanti di setiap gedung itu ada 1 buah router dan 2 buah switch Cisco. Gitu. Next. Nah, untuk rancangan topologinya di sini, kami menggunakan topologi tree atau topologi pohon. Yang dimana topologi tree atau topologi pohon itu merupakan kombinasi karakteristik antara topologi bintang dengan topologi bus. Nah, di sini bisa kita lihat ya, seperti topologi sebelumnya yang saya jelaskan tadi, ada 1 buah router dan 2 buah switch di tiap gedungnya, yang dimana nanti akan kehubung langsung ke router core. Nah, router core itu nanti akan menyambungkan langsung ke web servernya. Mungkin lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di konten selanjutnya. Mungkin bisa next. Konten selanjutnya IPv4 addressing and subnetting menggunakan metode VLSM yang akan dijelaskan oleh Agi. Kepada Agi, dipersilahkan. Untuk di bagian kedua ini, tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Haris mengenai topologi jaringan. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu IP addressing and subnetting menggunakan VLSM. Nah, sebelum kita lanjut ke proses VLSM-nya, kita harus pahami dulu itu apa itu IP addressing dan juga apa itu subnetting dan juga apa itu VLSM. Nah, kita mulai dari IP addressing atau IP address itu merupakan label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer di mana dia menggunakan internet protokol untuk komunikasinya. Nah, alamat IP ini dia punya 2 fungsi utama. Yang pertama itu dia sebagai host dan juga sebagai pengalamatan lokasi. Nah, selanjutnya ada subnetting. Subnetting ini merupakan proses untuk memecah ataupun membagi-bagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil lagi. Nah, ini subnetting ini merupakan teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memaksimalkan 32 bit IP address yang tersedia dan juga untuk efisiensi penggunaan IP. Nah, untuk VLSM sendiri, setelah tadi ada IP addressing, ada subnetting, VLSM ini merupakan sebuah teknik untuk memaksimalkan atau penggunaan subnetting mask, di mana gunanya itu kita mulai dari kepanjangannya dulu, itu variable length subnet mask. Dari namanya itu merupakan jenis perhitungan subnetting di mana panjangnya itu bervariabel, variable length. Nah, itu panjang variabelnya itu dia bervariabel beda-beda tiap network ataupun divisi yang nanti akan kita rancang. Karena dia dinamakan variable length. Nah, di sini di kelompok kita itu kelompok 7 karena dari ketentuan soalnya itu 7 urutan nomor kelompok di modulo 6, jadi hasilnya sama dengan 1. 7 modulo 6 hasilnya 1. Jadi soal yang kami kerjakan itu set soal 1. Di mana di sini IP Major Network ketentuan dari tugasnya itu 192.168.10.0 dengan /24 untuk subnettingnya. Nah, di sini ada 4 divisi, ada marketing, ada technical, ada public relation, dan juga ada accounting. Nah, untuk ketentuan VLSM ini kita bisa gunakan
tabel prefix subnet IP kelas C, karena IP major network yang kita gunakan itu adalah IP kelas C 192. Nah, di sini di tabel atas sebelah kanan itu bisa kita lihat di sini ada list-list prefix dan juga beserta usable host dan juga subnet masknya. Ini bisa kita gunakan untuk referensi dalam penentuan VLSM table yang ada di bawah ini. Nah, misalkan untuk penjelasannya, kita mulai dari divisi marketing. Divisi marketing ini jumlah hostnya dari soal itu ada 32. Nah, 32 ini kita lihat, kita gunakan tabel yang ada di atas kanan ini. 32 host itu cocoknya ada di menggunakan prefix /26 karena dia bisa menampung 62 usable host. Dia bisa menampung 62 pengguna. Nah, kenapa kita menggunakan /26, apa bukan /27 ataupun /25 dan seterusnya? Karena apabila kita menggunakan /27, yang dia bisa tampung itu hanya 30, sedangkan jumlah host pada marketing itu 32, jadi tidak mencukupi. Seperti itu. Nah, untuk kenapa kita tidak menggunakan /24 ataupun /25? Karena di sini terdapat sangat banyak usable host yang nantinya itu akan boros dan menjadikan pengalamatan IP marketing ini menjadi tidak efisien. Maka yang kita gunakan adalah /26 karena dia tidak terlalu banyak pemborosan dan cukup efisien menampung jumlah host dari marketing. Nah, karena kita memakai /26, nah IP network address-nya kita menggunakan dari soal yang awalannya itu 192.168.10.0. Untuk IP subnet masknya kita gunakan sesuai dengan ada di tabel, karena dia menggunakan /26, maka IP subnet masknya menggunakan juga subnet mask yang ada di tabel subnet kelas C di atas sebelah kanan. Untuk IP address usable range-nya mulai dari .1 sampai .62, dan juga untuk IP broadcast-nya itu di .63. Nah, untuk di divisi selanjutnya ada divisi technical. Di sini jumlah host dari divisi technical sebanyak 20, maka yang paling cocok adalah /27. Sama seperti penjelasan sebelumnya, kenapa menggunakan /27, karena usable host yang bisa ditampung oleh /27 itu adalah 30. Jadi dia cocok dengan technical. 28 sendiri itu masih kurang menampung, sedangkan untuk /26 itu sangat banyak yang boros, yang tidak digunakan. Seperti itu. Untuk IP network address-nya kita menggunakan lanjutan dari IP broadcast pada divisi marketing, yaitu .64. IP subnet mask-nya mengikuti tabel yang ada di sini di atas. Nah, untuk address usable range-nya dilanjutkan dari .65 sampai usable host yang ada, jadi 94. Maaf, dia mengikuti prefix, yaitu /27, ada 30, jadi ke 94. Lalu IP broadcast-nya menggunakan .95, lanjutan dari .94. Public relation juga sama, karena dia jumlah hostnya 18, maka yang paling cocok adalah 27 karena menampung 30. IP network address-nya sama juga, lanjutan dari broadcast. IP mask-nya mengikuti juga. IP address usable range-nya juga sama, begitu pula dengan accounting. Karena dia usable, jumlah host yang ada 7, maka yang cocok adalah /28. Seterusnya itu sama aja. Nah, selanjutnya kita lanjut nih, karena di topologi jaringan tadi yang dijelaskan oleh saudara Haris, itu ada di gambarnya, di situ ada router gedung 1 dan router core, ada router gedung 2 dan juga terhubung ke router core, dan juga ada router core yang terhubung ke web server. Nah, di mana jumlah host dari ketiga bagian ini itu masing-masing membutuhkan 2 host. Nah, karena 2 jumlah hostnya, maka yang paling cocok dan paling pas itu adalah prefix /30. Karena dia usable host-nya ada 2. Nah, untuk seterusnya, IP network address-nya itu sama, melanjutkan dari divisi sebelumnya. IP subnet mask-nya kita ikuti dari tabel subnet IP kelas C. Untuk IP address usable range-nya sama, mengikuti. Tidak ada yang berubah prinsipnya. IP broadcast-nya juga sama. Nah, untuk VLSM tabel jaringan yang akan kita gunakan pada perancangan jaringan tubes kali ini seperti itu. Mungkin dari saya untuk masalah VLSM-nya sekian, bisa dilanjutkan ke demo simulasi. Oke, baik. Terima kasih Saudara Egi dan Saudara Haris sudah memaparkan sebelumnya.
Perkenalkan, nama saya Doni Alsanjaya. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi daripada topologi jaringan yang akan kita bikin, yaitu simulasi dua gedung dengan konektivitas antar gedung. Nah, di sini saya menggunakan sistem paket tracer sebagai media simulasinya. Nah, seperti kita lihat di soal seperti di sini, untuk cek penilaian kita di sini pertama harus melakukan topologi jaringan kan. Lalu kedua untuk penentuan IPv4 addressing alternating. Lalu ketiga ada demo konektivitas dengan ngeping ke gateway, terus ngeping ke gedung dan ngeping ke web server. Lalu yang keempat ada demo dan penjelasan MAC address table di switch. Yang kelima ada demo dan penjelasan routing table di router. Nah, langkah pertama kita tentu saja harus melakukan perancangan topologi jaringannya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini tuh Cisco paket itu mempunyai fitur logical dan physical, di mana fitur logical itu adalah fitur secara logis bagaimana suatu topologi jaringan itu digambarkan. Nah, kalau misalkan yang physical itu di sini kita menggunakan satu buah kota ya di sini. Ini ada satu buah kota di sini. Kalau kita zoom, ibaratkan kita use case-nya ada di Bandung nih. Di Bandung itu ada 12 gedung dalam satu perusahaan yang harus dihubungkan satu sama lain. Nah, ini ada gedung 1 dan gedung 2. Nah, kita lihat dulu sekarang di gedung 1. Di gedung 1 itu sesuai dengan soal, dia disebutkan memiliki 2 buah divisi yang berbeda. Yang pertama ada divisi accounting, yang kedua divisi technical. Dan dari kedua divisi itu terhubung ke satu router yang sama, yaitu kita namai router gedung 1. Lalu dari router gedung 1 itu bakal terhubung ke router core. Nah, kebetulan di sini kita nyimpen router core-nya itu pada rack server di sini ya, di ruangan server. Jadi servernya itu berada di gedung 1. Kita asumsikan seperti itu. Nah, lalu di sini ada kabel yang menjulang ke kanan, itu artinya adalah konektivitas dari gedung 2. Nah, karena dari gedung 2 itu dia punya router yang namanya router gedung 2, dia terhubung secara kabel ke router core. Nah, di router gedung 2 ini dia tuh punya anak lagi, kita bilang anaknya, yaitu adalah divisi public relation dan divisi marketing. Nah, di mana masing-masing divisi itu terdapat 3 PC host. Seperti ini. Ya. Dan setiap ruangan divisi itu terdapat satu switch Cisco. Nah, ini untuk gambaran fisikalnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke logical. Pertama, tadi sudah dijelaskan topologi jaringan sudah kita bangun seperti berikut. Di sini kita menggunakan topologi tree sebagai basisnya. Lalu lanjut ke poin kedua, yaitu IPv4 addressing dan subnetting. Nah, di sini sebenarnya sudah tadi dijelaskan oleh Agi di tabel VLSM-nya. Sekarang kita lihat di situ dasarnya kita tinggal memasukkan IP addressing dan subnetting-nya ke tiap-tiap device. Nah, seperti kita tahu, cara paling gampang untuk masuk ke konfigurasi IP itu di pertama mungkin dari PC dulu ya. Mungkin kita mulai dari PC divisi accounting. Ada tiga PC tiap divisinya. Nah, kita masuk ke PC-nya, terus kita masuk ke desktop, lalu kita lihat di IP configuration. Dan di sini kebetulan kami itu menggunakan metode DHCP dalam pembagian IP address-nya. Di sini bisa dilihat selection itu DHCP. Sebenarnya bisa statis, hanya saja jika kita harus menempatkan berpuluh-puluh PC dalam relocation-nya, misalkan 40 PC, katakan 50 PC, nah itu akan sangat merepotkan bagi seorang network engineer untuk mengkonfigurasi IP-nya secara statik ataupun secara manual. Maka dari itu, di sini kita melakukan teknik DHCP dalam pembagian IP address-nya. Jadi DHCP itu ibaratkan kita ngebagi IP secara acak dalam jangkauan subnet tertentu. Nah, bisa lihat di sini pada VLSM table kami, bentar saya buka dulu VLSM table-nya. Ya, sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi Agi jelaskan. Kita lihat di sini VLSM table. Nah, pertama kita tadi sorot divisi accounting. Accounting itu dia punya IP network address itu seperti 128, di mana kita menggunakan prefix 128 sebagai subnetnya, 255
240. Lalu dari prefix 28 itu dia memiliki usable host sejumlah 14, maka dari IP usable range itu dari 129 sampai 142. Nah, kita lihat di sini bahwa IP pertama dari setiap usable range ini dalam satu network itu harus dijadikan IP gateway. Nah, karena router itu diibaratkan sebagai gateway atau gerbang bagi para host tiap divisi. Di sini accounting kita tetapkan berarti support ini sebagai default gateway-nya sudah ditetapkan secara DHCP. Lalu untuk host selanjutnya itu atau PC-PC-nya yang tersisa, dia melanjutkan dari setelah 10.129. Maka di sini untuk account-nya 1, IP4 address-nya dia didapatkan 10.130 secara acak oleh DHCP dengan subnet mask yang sudah sesuai dengan perhitungan VLAN kami. Lalu lanjut ke yang PC yang kedua, itu kita bisa lihat lagi sama seperti tadi kita sudah setting melalui DHCP. Dia mendapatkan IP acak 10.131 dengan default gateway yang sama tentunya. Lalu untuk yang bisa counting 3, bisa lihat lagi di sini DHCP juga dia mendapatkan IP acak 10.132 dengan default gateway yang sama tentunya. Lalu kita cek sekarang di divisi teknikal, di mana divisi teknikal ini kita juga melakukan konfigurasi DHCP. Bisa dilihat di sini default gateway-nya itu 10.65. Nah, kita lihat juga di version table kita sesuaikan. Untuk teknikal di sini untuk IP pertama yang bisa digunakan itu 10.65. Nah, berarti untuk default gateway-nya tentu saja 10.65. Maka untuk IP pada host selanjutnya pasti setelah 10.65. Di sini kita lihat di sini IP address-nya didapatkan 10.66 dengan subnet mask yang sudah ditetapkan sesuai dengan versi table kami, yaitu 224. Maaf ya. Sip. Oke, lanjut. Untuk technical PC kedua juga sama demikian, cara cek sama, dapat IP DHCP, dapat IP acak 10.68 dengan default gateway yang sama tentunya. Dan tentu juga untuk technical 3 juga sama demikian. Seperti ini, dia 10.67. Oke, kita lanjut saja ke divisi selanjutnya. Untuk divisi yang di gedung 2 nih, untuk configuration juga sama, kita menggunakan konfigurasi DHCP dengan default gateway 10.97 sesuai dengan VLAN table. Pada configuration itu IP pertama yang bisa digunakan itu 10.97, maka di sini tentu saja secara otomatis default gateway-nya 10.97. Dengan IPv4 address melanjutkan dari default gateway dengan subnet mask yang sudah sesuai 224. Mana teknikal? Nah, ini salah satu. Oke, kita lanjut ke isi yang keduanya. Demikian juga sama, dapat IP acak 110 dari DHCP dengan default gateway sama. Lalu sama juga buat buat PC yang terakhir juga 10.59 ya. Seperti itu. Nah, ini kenapa tadi agak acak ini kalau nggak salah dapat IP itu 100. Nah, ini karena emang DHCP itu dia membagikan IP yang ada dalam IP pool mereka secara acak sebenarnya. Walaupun kalau di sisi implementasi ini sebenarnya dia harusnya ngurut ya. Hanya saja sebenarnya di real case-nya itu dia tuh secara acak. Jadi IP-nya kita nggak akan tentu bakal berurutan seperti itu. Lalu terakhir buat divisi marketing itu sama juga kita menggunakan DHCP dengan default gateway 10.1 sesuai dengan VLAN table kita yang sudah kita susun. 10.1 adalah usable range pertama yang bisa digunakan. Maka IP4 address pada marketing 1 itu setelah 10.1 dengan di subnet mask yang sudah sesuai dengan perhitungan VLAN kami 192. Oke, untuk visi selanjutnya juga sama ya. Seperti tadi ceknya di desktop, ada configuration, lalu ada DHCP sudah sesuai juga. Lalu di sini yang ketiga kita cek juga, oke. Nah, sama juga ya DHCP. DHCP-nya didapatkan dari router tiap kepalanya, maksudnya ini berarti kalau yang divisi accounting dan technical dia dapat dari router 1. Jadi kita nyeting DHCP-nya tuh, nyeting DHCP pool-nya tuh di router 1. Nah, lalu kita cek sekarang IP addressing dan subnetting pada bagian router. Pada bagian router kita ceknya gini aja. Sebenarnya lebih mudahnya kita tinggal cek aja dengan mouse kita arahkan ke tengah-tengah router lalu kita diamkan. Ntar dia muncul seperti tampilan seperti ini. Nah,
Untuk IP di router itu kita settingnya tuh yaitu default gateway dari tiap divisi dan satu IP full dari network antar router 1 dan router core. Kita lihat di sini. Untuk gigabit Ethernet 0/0, berarti yang port gigabit 0/0 itu dia IP-nya 10.129.128, di mana itu adalah default gateway bagi kita cek di sini 129 ini untuk accounting. Nah, sekarang kita cek bener apa enggak nih. Nah, itu kan 0/0 loh, gigabit Ethernet 0/0. Kita cari sekarang portnya 0/0 di mana dengan cara mengarahkan mouse ini ke segitiga yang warna hijau ini. Kita coba di sini. Nah, di sini muncul gig 0/0, maka ini artinya gigabit Ethernet 0/0. Berarti untuk penempatan IP-nya sudah sesuai ya untuk divisi accounting. Lalu kedua kita lihat yang teknikal itu gig 1/0. IP-nya 10.65/27. Kita lihat di sini. Untuk technical apa sudah sesuai? Nah, 10.65 ya, /27. Oke, sudah sesuai. Tinggal yang terakhir yaitu yang antara router 1 dan router core yaitu 10.145/30. Kita lihat di sini, PSM table. Router 1 dan router core. Nah, dimulai dari 10.145. Maka sudah sesuai ya dengan persisnya 130, sudah sama juga di sini. Ya bisa sama. Jadi konfigurasi pada router gedung 1 sudah sesuai. Kita cek ke router gedung kedua. Sama untuk metode cara mengeceknya seperti tadi. Kita lihat di gigabit Ethernet 0/0 itu dia 10.1 yang mana kita tahu kalau IP 10.1 itu adalah default gateway bagi divisi marketing. Kita lihat di sini 10.1 marketing sudah sesuai juga. Lanjut ke yang gigabit Ethernet 1/0 10.97 yaitu adalah default gateway bagi divisi public relation. Kita cek juga di sini sudah sesuai ya 10.97. Lalu lanjut ke yang terakhir yang gigabit Ethernet 2/0 yaitu IP 10.149, di mana itu adalah salah satu IP addressable range pada router gedung 1 dan router core yaitu 10.149. Sudah sesuai juga. Maka kita lanjut ke router yang terakhir, itu router core. Nah, di router core ini juga sama demikian seperti tadi ya. Ada gigabit 0, 1 dan 2. Nah, yang 0 itu satu IP-nya itu 10.146. Di mana 10.146 itu adalah IP address sebenarnya antara router 1 dan router core seperti berikut. Kita lihat portnya ada di 0/0. Maka 0/0 itu kita pastikan di sini apakah benar. Nah, sudah sesuai ya. Jadi seperti itu. Dan ke bawahnya sama aja ya, buat yang 1/0 dan 2/0 seperti itu. Nah, mungkin untuk poin kedua, IPv4 addressing dan subnet itu sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya sekarang kita bakal melakukan demo konektivitas, yaitu ping ke masing-masing gateway, lalu ping antar gedung dan ping ke web server. Pertama kita coba ping ke masing-masing gateway. Kita coba dari divisi accounting 1. Ini coba ke gateway kita ke router 1, apakah berhasil? Nah, successful ya di sini ya, ini sudah berhasil. Di sini saya metode pingnya pakai PDU, jadi nggak harus dari CMD, karena itu harus buka-buka lagi lah, saya lebih cepat dari sini ya. Bisa diikuti cara seperti ini. Nah, successful juga ya. Nah, kita coba dari divisi yang teknikal, nge-ping ke router atau ke gateway-nya. Sukses juga di sini, bisa dilihat. Oke, kita delete dulu untuk membersihkan layarnya. Lanjut ke divisi sebelah, gedung 2, divisi public relation, nge-ping dari divisi 1 ke routernya. Sukses juga. Mau kita cek juga yang divisi marketing. Cek ke routernya juga. Sudah selesai juga. Maka untuk ping antar gedung, antar gateway sudah berhasil. Sekarang kita tinggal ping antar gedung. Kita coba. Dari sini kita divisi accounting kita ping nih ke public relation. Nah, seharusnya ini coba ulang ya. Coba ulang. Nah, di sini sukses ya. Seharusnya ini fail. Karena apa? Karena tadi kita sebenarnya langkah-langkah itu baru netting IP addressing dan subnetting. Di mana sebenarnya untuk berkomunikasi antar gedung dengan network yang berbeda-beda itu kita membutuhkan setidaknya routing protokol. Nah, di sini sebenarnya topologi sudah beres. Hanya saja saya menjelaskannya dari awal lagi seperti itu. Jadi seharusnya di sini fail ya. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa fail dan bagaimana cara mengatasinya.
Tapi sebelumnya ini saya lupa buat nge-ping ke web server, kita coba ping juga ya. Dan nge-ping ke web server juga seharusnya gagal, karena belum ada routing protokolnya. Oke, jadi mungkin sekilas tentang routing protokol. Routing protokol itu adalah bisa dikatakan sebagai cara gimana kita atau cara gimana tiap device itu berkomunikasi satu sama lain, walaupun dengan berbeda network. Gitu. Ibaratnya gini, rumah kita kita namanya rumah kita rumah A, terus kita mau ke rumah teman kita rumah D misalnya. Nah, cara kita komunikasi ke rumah D itu berarti kan kita harus keluar rumah, harus menuju jalan ke sana kan, menempuh berbagai perempatan misalkan. Nah, kalau nggak ada routing protokol, maka itu nggak akan bisa terjadi karena tidak ada pihak pengaturnya seperti itu. Maka dari itu kita harus melakukan routing protokol. Kebetulan di sini kita melakukan routing protokol menggunakan RIP versi 2. Seperti itu. Nah, untuk ngeceknya sebenarnya bisa di router. Jadi mungkin ini bakal agak loncat dulu ke routing table. Namun sebelumnya kita bakal ngecek dulu ya sesuai dengan di sini nomor 4 itu penjelasan MAC address di table di switch. Nah, cara ngeceknya gini. Karena MAC address itu sekilas dia tuh adalah alamat IP fisik ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi tiap device, tiap router, tiap PC itu dia mempunyai alamat fisik, yaitu yang namanya MAC address. Nah, jadi MAC address itu dia tuh bekerja di layer 2, data link layer. Makanya switch itu bekerja di data link layer, makanya kita ngecek MAC address itu di switch seperti ini contohnya. Kita ceknya caranya dengan masuk ke CLI dari switch, kita klik enter, kita klik enable, udah gitu kita ketik show MAC strip address strip table, enter. Nah, di sini untuk topologi yang kami buat ini seharusnya ada setidaknya minimal ada 4 MAC address yang muncul di sini. Nah, di sini sudah sesuai ya. Nah, kenapa harus ada 4? Karena dalam switch ini dia terdapat 4 kabel yang terhubung secara direct atau secara langsung ke switch. Maka seharusnya dan emang harusnya terdapat 4 MAC address seperti itu. Nah, ini MAC address seperti ini, jadi dia agak berbeda seperti seperti itu. Dia tuh kayak campuran ada angka sama hurufnya ya. Nah, jadi kita cara ngeceknya gini. MAC address nih, kita coba yang pertama nih, 0002, titik 169F, D691. Tipe dinamik, terus portnya gig 311. Nah, kita pertama cari dulu gig 311 itu port yang kemana. Kita cari, pertama kita coba di sini ya. Nah, kebetulan gig 311 ini adalah port dari switch ke router. Nah, makanya itu kita coba cek di router. Apakah benar MAC address-nya sesuai. Caranya kita masuk ke router, lalu masuk ke config. Lalu kita lihat di sini, dari router itu ke switch itu terhubung melalui port mana. Nah, dia keluar dari port gig 010. Kita masuk ke interface gig 010. Kita cek di sini, MAC address. Nah, kita tadi ingat-ingat akhirnya D691, sekarang kita cek juga di switch apakah sudah sesuai. Nah, D691 ternyata sudah sesuai ya. Berarti ke bawahnya bisa dipastikan itu juga sesuai, seperti itu. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba cek ke divisi sebelah ya. Perintahnya masih sama, enable, lalu masuk ke show MAC strip table. Nah, ini bagus. Ini ada 2. Kenapa cuma muncul 2? Seharusnya kan 4. Nah, kenapa bisa 2? Karena setidaknya untuk switch mengetahui MAC address dari tiap host itu, setidaknya dia tuh harus melalui dulu switch itu gitu. Karena di sini tipenya dinamik. Kalau dia tipenya statik itu, kita harus memasukkan MAC address secara manual seperti itu. Karena dinamik, jadi setidaknya harus ada komunikasi antara host sumber, misalkan technical 1 ke accounting 3 misalkan. Dia kan ngapain melalui switch. Nah, ntar dia bakal technical 1 bakal terdaftar MAC address-nya di switch yang divisi technical seperti itu. Kita coba sekarang ya. Kita coba pin semuanya nih ke gateway kita. Pin semuanya dengan harapan MAC address-nya semua terbaca. Nah, udah ngepin semua, udah sukses semua. Kita cek di switch dengan melakukan perintah ulang seperti tadi. Show MAC strip address table. Enter. Nah, sekarang sudah muncul 4 kan? Dan ini sudah bisa dipastikan tiap port dan MAC address sudah sesuai. Caranya sama seperti tadi kita waktu di divisi accounting. Oke, seperti itu. Kita cek juga yang di switch sebelahnya, yang di sebelah gedung. Yang 2, enable
show strip make strip adjustable. Nah, ini juga kasusnya cuma dua ya. Nah, cara solusinya kita ngeping lagi seperti itu. Diping lagi semuanya ke gateway kita. Kita cek sekarang di switch yang terakhir. Enable, lalu show, make strip. Sama di sini dua juga, solusinya tinggal ngeping aja semua PC host yang ada di divisi marketing ke router 2. Oke, lanjut ya. Untuk penjelasan MAC address table di switch sudah berhasil. Selanjutnya kita terakhir nih untuk demo dan penjelasan routing table di router. Nah, karena routing table itu bekerja di layer 3 yaitu network layer, maka kita harus ngecek juga di perangkat yang bekerja di network layer 3. Bekerja di layer 3 yaitu network layer. Nah, caranya kita masuk ke router, lalu kita masuk ke CLI. Kita M dulu, ini keluar dari konfigurasi interface. Kita ketikkan show IP root. Nah, ini pada router 1 ya contohnya. Nah, di sini IP table itu seperti ini. Dari atas sampai bawah. Ini cuma kayak informasi doang. Nah, dimulai seperti dari sini. Gateway of last server is not set. Nah, untuk ngecek gimana apakah untuk kita memvalidasi apakah sebuah routing table itu sudah sesuai dengan perhitungan VSM kita dan IP major network kita tinggal lihat di sini saja. Nah, kita lihat di baris ini yang saya blok, setidaknya harus tersebut atau tertampilkan IP major network kita beserta prefixnya, lalu ada tulisan is variably subnetted, lalu ada jumlah subnetting yang kita lakukan dan jumlah masking yang sudah kita lakukan. Nah, kita lihat di sini 192, 168, 10.0, 124. Ini adalah IP major yang sudah sesuai dengan perintah pada di soal tubers. Sudah sesuai ya. Jadi pertama benar, yang kedua is variably subnetted. Nah, ini artinya adalah untuk apa subnettingnya sudah dilakukan secara variabel. Maksudnya kan VLSM itu kan variabel VLSM variable length subnetting mask. Nah, makanya di sini tuh bisa dikatakan kita sudah melakukan metode VLSM pada IP major network sekian. Nah, lanjut ke 7 subnets dan 4 mask. Nah, 7 subnet ini berarti kita sudah melakukan 7 kali subnetting. Maksudnya kita punya 7 subnetting, kita bisa lihat di VLSM table kita. Nah, subnetting itu yang ini divisi pertama ini subnetting pertama. Berarti kalau ke bawah kan ada 7 nih. Nah, berarti kita sudah melakukan 7 kali subnetting. Begitu. Lanjut sekarang ke yang 4 mask. Nah, 4 mask itu kita sudah melakukan 4 kali masking. Kita lihat di prefix. Nah, ini kan ada yang double nih, 27, 27, 30, 30, 30. Nah, itu dihitung satu aja. Jadi kita hitung nih, ses 26, ses 27, ses 28, ses 30. Nah, ini sudah ada 4 prefix ya yang berbeda. Bisa disebut itu adalah 4 mask kayak gitu. Lanjut, di bawahnya ada R, C, RC, dan lain-lain. Nah, ini tuh sebenarnya apa? Ini adalah kode yang mewakili informasi dari routing table kita. Nih, kita pertama R. R itu kodenya itu ada RIP. Berarti di sini kita sudah melakukan routing protokol RIP versi 2. Versi 2-nya memang tidak disebutkan, namun jenis routing protokolnya ada RIP. Di sini ada IP network dari 10.0 itu berarti dari marketing. Dari marketing 10.0. Nah, berarti secara logika ini kan kita bukanya di router gedung 1 nih, sedangkan marketing itu berbeda gedung. Berarti artinya IP network dari divisi marketing itu sudah terdaftar pada routing table di router gedung 1 seperti itu. Terus ini ada VIA dan IP ini. Ini adalah IP dari router core ke router 1. Nah, ini bisa dipastikan, kita pastikan dulu ya caranya ya kita kerja di sini. Nah, itu ada cari 146. Nah, 10.146. Dia di gigabit 0/0. Kita lihat di sini. Apakah benar? No, gigabit 0/0. Jadi itu adalah maaf, salah buka. Jadi itu adalah IP dari router core ke router 1. Jadi jalur itu melalui IP ini. Lalu di sini lagi gigabit 2/0. Nah, maksudnya apa? Ini buat tulisan gigabit ethernet 2/0 di belakang itu artinya itu si jalur itu keluar dari port mana gitu. Dia keluar dari port 2/0 pada router 1. Kita cek di sini. Nah, ya, 2/0. Gitu. Untuk penjelasan yang C itu artinya adalah connected. Nah, kita di sini
ada 3C kan. Berarti C itu yang artinya connect itu berarti dia tuh secara fisik terhubung langsung gitu, directly connected gitu. Makanya di sini ada 3 kabel yang terhubung. Di sini juga bakal ada 3C yang ada muncul gitu. Nah, ini C yang pertama. Ada network dari 10.164. Nah, 64 itu kita lihat di sini untuk siapa? Ternyata network dari divisi technical. Berarti artinya network dari divisi technical dengan prefix 27 is directly connected through gigabit Ethernet 1.0. Berarti dia keluar dari port 1.0 pada router gedung 1. Kita lihat sini. Nah, udah ya 1.0 udah benar. Dan ke bawahnya juga sama. Sudah cara bacanya seperti itu. Untuk R yang kedua ini dia mewakili IP network dari divisi tertentu. Nah, dia jalurnya keluarnya via ini, via router core, dan portnya 2.0 udah pasti, karena kan ke atas. Dan ke bawahnya juga sama ya. Ini C yang ketiga dan kedua, itu berarti sisanya. Dia yang ke divisi accounting dan divisi atau network antar router core dan router gedung 1. Lanjut sekarang ke router gedung 2, kita cek juga si table-nya. Table dulu, baru masuk ke show IP root. Nah, tampilannya juga sama seperti ini. Untuk atasnya bakal sama persis, dan ke bawahnya mungkin agak beda-beda dikit. Karena apa? Karena di sini tuh router gedung 2 tuh dia tuh pasti di router kabel itu terdaftar yang lebih berbeda lagi. Maksudnya tadi kan kita cek di router gedung 1, kan kita ngecek di router gedung 2. Tentunya router kabelnya akan sedikit berbeda gitu. Karena berbeda gedung, berbeda network juga seperti itu. Cara bacanya sama di sini. Ini yang C-nya itu berarti yang terkoneksi secara langsung ya. Ada divisi marketing, divisi configuration, dan network antar router core dan router gedung 2. Ada 3C juga ya. Dan yang R sisanya ini adalah routing table yang jauh gitu, yang tidak secara fisik terhubung langsung ke router 2. Cara bacanya sama seperti yang tadi awal. Lanjut sekarang yang terakhir. Nah, sama ngecek juga enable, kita masuk show IP root. IP root. Sama juga munculnya yang atasnya pasti sama. Ke bawahnya juga ini pasti berbeda. Untuk router core itu berbeda karena dia tuh sebenarnya persimpangan di tengah-tengah, sehingga port yang keluar itu pasti berbeda-beda. Karena network-network yang ada di bawahnya itu ada banyak kan, makanya di sini ntar keluarnya bakal berbeda-beda. Ada yang dari 2.0, 0, dan 1.0. Nah, ini yang 1.0 ini bisa dipastikan adalah koneksi direct antar router core dan web server. Oke. Untuk penjelasannya yang R sama C sama saja seperti yang tadi di awal ya. Hanya perbedaannya pada routing table-nya saja berbeda seperti itu. Karena berbeda router, karena dia juga routing table-nya pasti berbeda tiap gedung. Seperti itu. Oke. Terakhir mungkin di sini ada juga diberitahu bahwa IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Ini maksudnya hasil perhitungan VLSM. Kita cek di sini. Untuk IP terakhir di sini ya, ini yang bisa digunakan. IP pertama bisa digunakan itu 10.1. Yang terakhir bisa digunakan itu 10.154. Nah, maka ini tuh harus menjadi IP web server. Sekarang kita cek. Sini. Di sini tuh IP-nya harus 154. Di sini saya sudah setting secara statik. Karena kenapa statik? Karena web server itu biasanya cuma ada satu ya. Makanya untuk settingnya lebih baik statik gitu. Supaya lebih mudah diubah-ubah. Seperti itu. Ini sudah sesuai ya. Oke, mungkin terakhir ada sedikit tambahan. Di sini juga sebentar saya buka dulu. Juga kami sudah memasukkan fitur DNS ya. Jadi ketika kita membuka browser di host kita, kita bisa mengakses DNS dari website kita dengan domain kelompok7.id ataupun IP-nya. Namun pada kasus ini, karena kita menggunakan metode DHCP, maka tidak dimungkinkan menggunakan DNS dengan domain kelompok7.id. Karena termunculnya seperti ini. Maaf, salah. 7.id. Enter. Nah, maka hostnya unresolved. Karena apa? Karena di IP configuration-nya kita tidak nyeting DNS servernya. Seperti itu. Nah, untuk ngeceknya, kita bisa menggunakan domain realnya itu IP-nya dari web server sendiri. 154. Enter.
Nah, sudah muncul. Selamat datang ke kelompok 7. Oke, seperti ini mungkin untuk tambahan. Oke, untuk simulasi pada sistem pressure, mungkin saya cukup seperti itu. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf, saya lanjutkan ke teman-teman saya. Oke. Dan tadi ada demo simulasi mulai dari pengecekan connectivity, MAC address table, dan juga routing table menggunakan Cisco Packet Tracer yang udah dijelaskan secara detail oleh saudara Doni. Nah, untuk bagian terakhir, yang bagian keempat yaitu ada kesimpulan dari pengerjaan tubes ini. Jadi dengan adanya pengerjaan tubes ini, kita jadi tahu dan mengerti bahwa perancangan sebuah jaringan itu sangat perlu dan sangat penting gitu sebelum melakukan perealisasian. Nah, hal tersebut itu berguna nantinya untuk proses pemeliharaan dan juga pengawasan kinerja dari jaringan yang akan kita gunakan nantinya. Itu mulai dari proses penentuan topologi yang cocok, IP address dan subnetting yang efisien, barulah kita berlanjut ke proses demo perancangan dan nantinya akan kita lanjut ke proses realisasi ke kondisi nyata beserta dengan pengecekan kinerja jaringan yang telah dirancang tadi. Nah, karena tadi dibuka oleh saudara Haris, jadi saya silakan kembali ke saudara Haris. Oke, terima kasih buat teman-teman. Mungkin sekian ya presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf kalau misalkan dari kami ada kekurangan salah-salah kata, mohon maafkan semuanya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana.